yasinan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya mohon maaf agak terlambat kehadirannya sore ini, dan juga saya mohon maaf kemarin juga informasinya ada keluarga kita kemalangan. Saya sudah berusaha untuk membagi waktu, kebetulan saya di perjalanan sehingga saya tidak bisa hadir di tempat duka. Itu saya mohon maaf untuk kita semua. Bapak hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedang kita menikmati panas-panas ini, kita masukkan juga kajian agama sedikit biar agak dingin. Tangan cuma dua, kalau nggak dingin tambah panas kan. Itu sudah merasakan masing-masing segala. Jadi pertama kemarin kita sudah menyampaikan masalah Muharram. Ini masalah wudu. Jadi wudu ini karena dia pekerjaan biasa, sehingga kadang-kadang kita banyak terlupa. Jadi idza kuntum ila shalah fafsilu wuduhakum. Kalau kamu nak sholat, fafsilu wujuhakum, maka basuhlah muka. Ini prosesi wudu dulu nih. Bapak-bapak, di sana ada kata fafsilu, itu dibasuh. Dibasuh artinya menyampaikan air ke wajah. Beda dengan menyapu. Kalau menyapu dengan membasuh itu agak berbeda. Terus di mana wajah itu? Wajah. Di mana di diri kita wajah itu? Wajah itu adalah mulai dari tempat tumbuh rambut, keliling sampai gendang telinga, keliling sampai ke dagu, maka itulah wajah. Jadi jangan sampai kita berwudu, kita masukkan air, hidungnya nggak dapat air. Ya mungkin karena hidungnya terlalu mancung kan, jadi agak tak kebagian air gitu. Jadi kalau hidungnya mancung nggak dapat air itu nggak sah wudunya. Tapi rata-rata orang kita Indonesia, saya lihat juga hidungnya macam saya juga lah, dari yang mancung-mancung amat, seolah sampailah air itu. Faksilu wujuhakum itu batasannya gendang telinga. Ini batasannya. Air itu harus sampai ke sini, sampai ke bawah. Bagi yang punya jenggot macam saya ini, jenggot ini wajib basah dia. Jadi gimana Ustaz kalau jenggotnya tebal? Macam lalang yang tak pernah dirondak kan aja gitu. Itu tetap dia harus diselah-selah. Diselah-selah. Itu harus sampai. Baru selanjutnya biar tambah panas. Aksilu wujuhakum wa aydiyakum. Wa aydiyakum itu artinya dua tangan. Di mana tangan itu? Dimulai dari ujung jari sampai ke siku. Ini pelajaran kita TK dulu lagi, tapi karena kita sudah tua, tak pernah belajar, diulang-ulang lagi. Atau lupa. Kadang-kadang kita ini banyak lupanya daripada ingatnya. Bapak-bapak, ada yang sepele, kadang-kadang kita berwudu, kita mulai dari siku. Ini masalahnya. Pancur, berwudu, langsung tangan begini. Padahal kajiannya adalah dimulai dari ujung jari sampai ke siku. Kita yang sudah terbiasa membasuh ini siku dulu baru ujung, itu tidak sesuai dengan fikihnya. Kalau fikihnya itu kita harus mulai dari ujung jari sampai ke ujung siku. Di tangan ini bapak-bapak, ibu-ibu, ada dua kulit dalam tangan kita ini. Pertama,
Ada kulit namanya kulit basah, ada kulit kering. Kulit basah itu artinya dia sekali kita celup langsung tangan kita ini kena air. Tetapi tatkala dia masuk ke siku Pak, ini ada ujung siku ini namanya kulit kering Pak. Makanya di dalam ayat Quran itu paksilu bahasanya dia harus dibasuh. Artinya kalau dibasuh itu paling bagus ya. Nyuci pakaian kalau basuh kan harus digosok dulu dah. Kalau hanya siram itu bukan membasuh pakaian, namanya itu nyiram pakaian. Di Al-Quran ini detailnya paksilu bahasanya berarti tidak boleh hanya sekedar air itu kita alirkan sampai siku kita. Harus dia benar-benar kita basahkan, kita pastikan air sampai ke ujung siku. Kanan dulu baru kiri. Ibu-ibu yang punya cincin bagus apalagi ketat, bapak-bapak juga, dan cincin kita nih bapak gak ketat kan, tapi bukan merah delima koda batu kuburan lah. Itu kalau ketat dia semestinya itu kita buka dulu dia, memastikan air wudhu itu harus kita pastikan air masuk ke seluruh anggota wudhu. Sama dengan mandi, kita ini kadang-kadang lupa kita nih, mandi kita masih mandi kayak burung tulah. Naik di atas, langsung ke bawah, selesai. Padahal ada kulit yang tidak cukup dia hanya diceburkan, tetapi dia harus dibasuh. Jadi ini kulit ujung ini bapak-bapak harus kita ingat itu. Apa bahasanya itu kalau macam air di daun alas ya. Lagu apa itu? Lagu Melayu itu apa lagi? Oh apa? Dargenan tetapi tak meninggalkan bekas ayam macam itu lah. Saya kalau lagu-lagu itu masih apa lagi kita? Nah, itu. Ibarat air. Pas dulu lah ya. Habis itu apa lagi? Bulu ini, muka apa lagi? Tangan, apa lagi? Telinga. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu. Ini bahasanya ingat Quran itu wamsahu artinya itu menyapu. Jadi kalau menyapu dia harus sapu kiri. Itu menyapu. Jadi kalau ada orang berwuduk, ada pancur langsung dia begini, sur, itu bukan menyapu. Jadi yang dibasuh itu adalah sebagian dari rambut. Bukan rambut di situ bahasanya, roksu. Sebagian dari kepala. Kepala itu dari depan. Kalau kita ada pancur, langsung kita ambil air itu, langsung kita masukkan ke kepala kita. Tangan kita ini kita masukkan, itu namanya wamsahu, menyapu. Nggak ada bahasa membasuh kepala, yang ada menyapu kepala. Tidak ada bahasanya membasuh halaman, yang ada menyapu halaman. Yang tak boleh itu bapak-bapak, kita tuh berwudu kadang-kadang karena mungkin minyak rambut kita agak mahal, sedikit pula kita ambil macam orang. Tidak boleh. Tidak boleh. Habis apa lagi tadi? Basuh habis kepala, Kaki. Ingat ibu bapak, menyapu kepala itu bukan menyapu rambut ya, menyapu kepala. Pastikan air itu masuk ke Ubun-ubun. kita ini berwudunya harus sempurna. Istinjak tidak benar, wudu tidak sempurna, pasti sholatnya tidak benar juga. Itu makanya ada orang makin sholat makin mencuri terus. Makin sholat, makin rajin sholat, Nabi di dua terus. Ada macam itu Pak. Oh, alimnya luar biasa gitu kan. Biasa ada tikungan melirik itulah gawainya. Sholat rajin. Kadang-kadang kita tidak sadari, istinja kita tidak benar, wudu tidak sempurna, pasti sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ boleh telinga. Kaki. Telinga nak? Telinga ini ada dua macam. Terserah kita mau pakai bagaimana.
Cara yang pertama itu memasukkan ujung jari kita ke telinga kita. Masuk. Baru yang induk jari adalah memutarkan. Masuk, putar. Masuk, putar. Ada yang melakukan sama sekaligus dua-duanya. Ada yang melakukan satu-satu. Tetapi termasuk salah satu sunnahnya mendahulukan yang kanan barunya. Tapi saya di Ustaz nak cepat-cepat dua-duanya lah. Silakan. Dua-dua pun boleh. Yang ditakutkan pun tak mau berwudu itu ya. Jadi bapak-bapak ukurannya ujung jari kita. Baru diputar. Baru diputar. Ibu-ibu yang punya anting ketat, hati-hati. Bisa jadi wudunya tidak sah atau barangkali mandinya tidak sah dulu. Nah, kenapa? Karena sempit. Ini air itu sudah masuk. Yang dikatakan mandi itu adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh. Itu mandi. Kalau ada yang menghalangi belum seluruh tubuh tuh. Masa dia mandi hidungnya nggak basah? Kenapa? Yang terakhir adalah kaki. Kaki ini sampai mana batasannya? Batasannya adalah sampai mata kaki. Yang punya mata kaki boleh juga dilihat-lihat batas itulah. Tapi nggak punya mata kaki ya sabar-sabar saja. Saya mata kaki saya sampai sinilah airnya. Sampai sini. Kalau nggak ada mata kakinya Ustaz, berarti cuma kakinya. Kalau nggak ada mata kakinya nggak boleh pinjam punya kawan. Itu boleh. Bahaya. Jadi itu adalah cara yang sesuai dengan fikih. Terus apakah sudah sempurna? Belum. Itu masih wudu anak TK. Kita yang dewasa ini gimana wudunya? Karena wudu itu ada dua macam. Wudu yang pertama adalah membasuh seluruh anggota wudu. Wudu yang kedua adalah membasuh johiriyah batiniahnya. Johirnya dia membasuh kaki, tetapi dia pada sesungguhnya adalah membasuh batinnya yang sudah mulai kotor. Sampai-sampai dalam hadisnya, kharajat khatayahu min anfi, kharajat khatayahu min yadayhi, sampai ujung tetesan air terakhir itu keluar dari sikunya itu, itulah habislah dosa yang bersumber dari tangan dia. Jadi makanya mohon maaf bapak-bapak, berwudu sambil ngobrol itu kurang bagus. Berwudu sambil ngobrol. Kenapa? Karena di saat kita mau wudu itu setan sudah mulai gantayangan tuh. Karena orang yang berwudu, yang khusyuk wudunya, dia tidak ngobrol, langsung dia menuju tempat sholatnya, dia tidak tasbih. Apa tasbih ini bahasanya? Tasbih. Tasbih itu bunyi itu apa itu? Kalau bahasa kita betul. Situ. Habis wudu tidak boleh lagi gitu. Orang yang sudah berwudu dengan bagus, dia tidak boleh ngobrol. Itulah setan mulai itu. Tiba-tiba kita berwudu, datang kawan lama. Ustaz bisnis, Ustaz keluar bisnis. Oh iya, ada lagi tidak? Bisnis studio pasti itu. Anak kita pura-pura nangis deh. Nah minta jajan lah, padahal kita di saat posisi berwudu. Jadi bagi kita yang sudah mengetahui hakikat wudu itu, tidak usah didengarin dulu. Bukan kita tidak sayang sama anak kita, tidak. Tetapi kita selesaikan dulu proses wudu kita. Ini kadang-kadang kita berwudu, mohon maaf, lain yang kita basuh, lain pikiran kita. Dia mungkin berwudu karena marah sama suaminya, kadang-kadang begitu tuh. Suaminya agak nakal gitu kan. Nah suami itu, ada benar lagi kau tuh, iyalah macam kau. Terus ngobrol tuh. Jadi dia, pokoknya titik tidak boleh kita bercakap-cakap di saat berwudu. Baru kita tidak boleh tasbih. Tasbih sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, kita melakukan istinsyar. Ada berkumur-kumur. Berkumur-kumur itu memasukkan air, lalu kita
guncang langsung kita keluarkan, itu berkumur-kumur. Ada lagi sunnah yang lebih bagus lagi, memasukkan air ke dalam hidung. Ini tempat syaitannya di sini nih. Tempat syaitannya di sini. Makanya dia harus bersih. Dia harus ditarik. Tarik air itu dihisap. Memang sampai aku keluar air mata tuh. Sampai apa namanya tuh? Siluhur. Itulah. Pas itu. Seperti orang yang mogak, apa namanya? Ada bahasa Indonesia ini. Megah. Jadi kan timur itu masa lu sih. Jadi harus seperti itu, dimasukkan dia. Ini namanya prawudu. Jangan kita langsung ketemu pancur, ketemu kamar mandi, langsung berwudu, tidak. Mengencas kok. Nggak mau pulang. Mengencas dia. Tahan dulu. Jadi bapak-bapak dari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah proses. Itu proses tadi sudah jelas. Yang kedua, sunnahnya itu harus kita lakukan. Sunnah yang berikutnya apa? Kita berwudu, prawudu namanya. Berwudu sebelum berwudu. Apa contohnya? Contohnya, dia belum punya niat, dicucinya mukanya dulu. Cucinya 1 kali. Pastikannya dulu semua masuk. Habis itu jari-jarinya di sela-selahnya, yang punya jenggot, jenggotnya di sela-selahnya. Sudah dia pastikan, baru dia pakai doa, pakai niat mau wudu. Itu namanya prawudu. Sampai berkumur-kumur dulu, sampai istinsyaq dulu, memasukkan air ke dalam hidung. Selesai itu baru. Itu bukan jauh lah, Bang, yang ditetapkan oleh hukum fikih. Jadi itu bapak-bapak. Habis itu, ingat kita tidak boleh berwudu membelakangi kiblat. Tidak boleh. Masa berwudu ada jaya. Kata orang pula baju nanti kan. Itu tidak boleh. Jadi kita harus sesuai arah. Yang kedua, setelah wudu itu kita diperkenankan dan dianjurkan untuk berdoa. Jadi bapak-bapak, ini kalau nggak kita tes, nggak tahu kita mampat dulu nih. Harus kita tes dulu. Kapan Ustaz? Pertama mau sholat, yang kedua mau tidur. Coba ini anggota yasin kita ini dianjurkan dulu. Suami-suami sampaikan kepada istri sesuai hasil pengajian kita di Pondok 2. Ustaz Parda menyampaikan bahwa kita harus berwudu sebelum tidur. Coba. Baru tahu kita nanti nikmatnya. Tidur dapat enak. Ada orang tidur cuma 1 jam tapi puasnya luar biasa. Ada orang tidur sampai 15 jam tidak puas. Apa masalah? Maka berwudulah sebelum. Itu saja barangkali bapak-bapak. Ini karena cuaca panas juga. Bukan cuma saya lihat yang panas semua nampaknya. Itu lama-lama ceramah nih, bukan tambah masuk nih, tambah keluar jadinya. Jadi itu kajian kita ini berjenjang. Maksud saya kemarin kan sudah sampaikan masalah istinja, habis itu wudu. Nanti kita coba kita praktekkan sholat dulu. Jangan-jangan kita merantau ini karena sibuknya nyari duit, lupa cara sholat. Cara duit pintar tapi cara sholat tidak. Karena pada akhirnya kita mati juga, Pak. Ya lah. Saya juga tak mau lama-lama di dunia ini lah. Tak boleh kita lama-lama, Pak. Alhamdulillah kalau sudah mau mati, alhamdulillah. Yang kita takutkan hidup terus, Pak. Macam motor Cup 70 itu. Hidup terus. Sudah habis minyaknya masih hidup. Dicopot bannya masih hidup juga. Dicabut businya masih juga hidup. Masih pusing gitu. Hidup terus. Itu yang kita tunggu. Ya, alhamdulillah kita masih mudah-mudahan kita semua matinya adalah husnul khotimah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.